Oke, halo kakak-kakak IT Symphony FM. Di sini aku Selena dan aku akan mencoba untuk menjelaskan terkait pemancar FM. Jadi dari literasi yang aku baca, pemancar itu merupakan bagian yang berfungsi mengubah informasi menjadi gelombang elektromagnet dengan panjang tertentu agar dapat dipancarkan, sehingga nantinya itu bisa ditangkap oleh pemancar-pemancar lain. Jadi informasinya itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah, kemudian pemancar ini juga dapat menggabungkan sinyal yang dihasilkan dalam media pemancaran. Kalau dari hasil aku cari itu antara lain seperti kabel kawat atau udar. Kemudian ada dua jenis pemancar yang aku tahu. Yang pertama adalah FM dan yang kedua adalah AM. Nah, untuk FM sendiri itu sebenarnya lebih banyak keuntungannya. Yang pertama itu karena FM sendiri lebih bebas dari pengaruh gangguan udara seperti badai ya gitu, sehingga mereka ini lebih tahan noise. Nah, kemudian yang kedua itu dari segi bandwidth-nya atau lebar pitanya yang lebih besar, di mana hal ini memungkinkan untuk memuat dua saluran data atau audio tambahan. Jadi sering disebut sebagai Subsidiary Communication Authorization atau SCA, yang bersama dengan transmisi stereo. Kemudian ada juga dari segi fidelitasnya yang tinggi. Nah, kemudian mungkin di sini akan aku masukkan gambar dari pemancar radio yang aku dapatkan. Kalau di sini tuh yang aku dapatkan ada 3 komponen. Yang pertama ada audio processor, di mana ini itu fungsinya untuk memproses audio yang keluar dari mixer dan komputer. Jadi agar suaranya tuh bisa dibilang lebih mantap ya pada saat mengudar. Kemudian ada yang tengah ini ada FM exciter, di mana digunakan untuk mengubah frekuensi radio tersebut. Dan di sini juga ada setel-setelannya. Dan yang paling bawah itu adalah power amply-nya ya. Inilah pemancar FM-nya. Jadi yang akan mengirimkan mengirimkan siaran tersebut gitu, memancarkan siaran tersebut. Dan biasanya juga di pemancar itu ada di ruangannya itu ada komputer server sih ya, kalau yang saya lihat di YouTube-nya. Mungkin itu aja kayak yang bisa saya sampaikan terkait pemancar FM-nya. Mohon koreksinya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bunda, kenalin aku Sharla. Aku dari kelompok SWS. Di sini aku akan membahas tentang alat-alat yang ada di radio. Salah satu alat-alat yang ada di radio. Apa ya alat-alatnya? Nah, aku di sini akan membahas alat-alat, contohnya mikrofon dan headphone. Nah, pasti sobat Buddha pasti pingin tahu banget kan, kepo ya kan, tentang apa sih mikrofon tuh, headphone itu apa sih fungsi-fungsinya. Nah, yuk simak terus ya. Nah, mikrofon ini adalah alat yang terbilang sangat penting di radio. Kenapa sih kok sangat penting gitu ya kan? Nah, karena outputnya radio itu kan audio. Jadi kalau semisal gak ada mic, maka gak ada penyiar, suaranya gak akan keluar dong. Nah, terus gak ada informasi yang akan disampaikan ke sobat muda dong. Nah, ada nih beberapa macam istilah mikrofon. Ada yang mono dan stereo, terus ada yang berkaki 2 dan 4. Nah, terus ada apa lagi ya? Mikrofon klasik dan modern, mikrofon untuk rekaman, hingga mikrofon yang sering dipakai tukang bakpo keliling tuh. Nah, mikrofon ini punya temen nih, namanya tuh headphone. Apa sih fungsi headphone itu? Nah, fungsi headphone ini untuk memonitor suara dan lagu yang sedang diputar. Nah, suara yang dikeluarkan oleh headphone itu biasanya tuh sama seperti apa yang didengarkan oleh sobat muda nih. Nah, fungsi headphone yang lainnya itu juga bisa untuk mengantisipasi ketika ada broming. Jika kita menggunakan speaker dengan kontrol yang biasa, karena di saat sedang on air, otomatis suara akan keluar juga dari speaker, dan itu masuk ke dalam mikrofon yang sedang menyala. Sudah, itu aja sih, yang udah dikit banget ya kan, pasti sobat muda pasti paham. Kalau nggak paham nih, coba deh nanti searching di Google gitu ya kan. Sekian dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat muda, tahu gak sih apa itu mixer audio? Eits, bukan mixer buat bikin adonan loh ya.
Nah, kali ini aku Bella bakal kasih sedikit informasi tentang mixer sendiri nih guys. So, mixer itu suatu peralatan audio yang dipakai buat mencampur berbagai sumber suara. Biasanya ada 2 suara atau lebih. Juga buat mengelola suara, mengatur, mengontrol input, dan memperkuat sinyal suara menjadi suatu suara yang harmonis dan sesuai sama apa yang kalian pengen ini. Gak cuma itu loh, di mixer juga ada banyak banget menu-menu buat ngasilin suara yang bagus. Penasaran kan? Yuk kepoin. Jadi di mixer itu ada yang namanya gain. Fungsinya itu buat nentuin seberapa sensitif input yang kita pengenin diterima oleh konsol. Terus ada juga nih yang namanya equalizer. Fungsinya itu buat ngatur tone sehingga bisa memodifikasi serta memperbaiki karakter suara kita yang masuk pada channel tersebut. Ada lagi nih guys. Yes, bener banget nih. Kita punya aux atau auxiliary. Aux itu ada input atau output tambahan di luar master yang disediakan. Sinyal audio dapat dikirim dari channel mixer melalui terminal aux out pada terminal output di panel belakang mixer dan dapat dikontrol level sinyal yang dikirimnya tanpa mempengaruhi level sinyal dari master atau main output. Auxiliary juga biasanya dipakai buat masang efek prosesor untuk input monitor dalam panggung dan sebagainya. Lalu ada lagi nih yang namanya panoramic potensio atau yang biasa kita sebut panpot. Panpot ini berfungsi buat ngatur dimensi suara atau kesan stereo yang mana sinyal bakal dikirim ke monitor kiri dan kanan. Terus ada nih solo atau PFL atau AFL. Wah, apa nih? Kalau ini dipakai biar tahu sinyal input yang masuk pada salah satu channel tersebut. Terus ada yang namanya Phantom 48 volt. Fungsinya itu buat new play daya. Bisa sebesar 48 volt yang dibutuhin buat nyalain mikrofon jenis condenser atau untuk menyalakan DI box tipe aktif. Dan terakhir nih, ada yang buat ngatur besar level audio itu loh. Namanya apa sih? Nah, itu namanya fader, guys. Oke, itu dulu ya infonya. Besok balik lagi ke channel ini, bakal banyak info-info menarik. See you!